Kita semua. Selamat malam. Iya, jadi meskipun sudah malam, tapi semangat kita harus seperti pagi ataupun siang. Ya. Baik, pada saat ini adapun tema kita sepanjang minggu ataupun selama KKR di gereja kita ini adalah kerinduan Tuhan bagi manusia, ya. Dan inilah kira-kira topik-topik yang kita akan bahas. Kerinduan Tuhan bagi manusia agar manusia cari selamat. Lalu yang kedua, kerinduan Tuhan untuk kita dalam kondisi yang baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Yang ketiga, kerinduan Tuhan bagi manusia untuk lebih menerima perintah Tuhan. Dan yang terakhir, kerinduan Tuhan bagi manusia untuk mau hidup bersama Tuhan selamanya. Ya, jadi jangan lewatkan satu pun daripada topik-topik yang kita bahas supaya kita bisa mendapatkan berkat dari firman Tuhan, ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebenarnya ini adalah sebuah video. Saya kurang mengerti untuk di sini tidak bisa ternyata di play, sedangkan di laptop tadi bisa, ya. Tapi kurang lebih ceritanya seperti ini. Ada seorang anak yang bernama Ian, ya. Ian ini ternyata sudah kurang lebih 16 tahun tidak bertemu dengan ibunya. Ya, lalu satu kali ketika dia sudah beranjak dewasa, ya, kurang lebih dia juga sudah seumuran mungkin dengan saya, hendak ketemu sama ibunya itu kurang lebih 16 tahun. Jadi setelah beberapa waktu ada kerinduannya seperti, aduh, di mana ya mamaku sekarang? Di mana ya ibuku sekarang? Lalu dia coba untuk share di media. Saya sedang mencari ibu saya. Lalu entah bagaimana dia dapatkanlah informasi dan dia dapatkan alamat ibunya. Lalu dia datang sama mamanya karena dia lihat ini anaknya sudah besar. Lalu dia tanya, "Mak, ini anakmu?" Lalu dia ditanya sama mamanya, "Anak yang mana?" Wah, saya juga bingung melihat video ini. Berarti sudah beberapa anak yang dia punya, mungkin beberapa suami juga. "Siapa nama bapakmu?" katanya. "Sian," katanya. Langsunglah dia katakan, "Betul-betul engkaulah anakku." Menangislah pada saat itu, ya, menangis. Ibunya juga rindu bertemu dengan anaknya, anaknya juga rindu bertemu dengan ibunya, ya. Beberapa waktu yang lalu ada juga di sini sama kita Ibu Kristina, ya. Adik kita Jessie, ya, sedang berangkat ke kampung halaman, ya, untuk beberapa waktu lamanya. Saya tanya, seberapa rindu ibu sama Jessie? Sangat rindu saya. Sampai tanya ke bapaknya, bagaimana kerinduan bapak sama Jessie? Sangat rindu. Waktu dia pergi saya menangis, katanya, ya. Jadi begitulah kerinduan orang tua kepada anaknya, ya. Coba mari kita bayangkan, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ternyata kerinduan itu terjadi juga kepada Tuhan, ya, terjadi juga kepada Tuhan. Dikatakan dalam Matius 23 ayat 37, "Oh Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu." Tapi apa respon Yerusalem? Tidak mau, ya. Bayangkan, Tuhan itu begitu rindu. Bagaimana rindunya? Mari kita lihat. Saya dapatkan dalam pena inspirasi, katakan begini. Penderitaan bangsa yang sudah jatuh itu menekan jiwa Yesus, yang memaksa keluar dari matanya tangis kepahitan. Hatinya tergerak oleh kasih yang tak terhingga bagi manusia yang menderita dan sengsara di dunia ini. Ia rindu untuk membebaskan manusia itu dari semua penderitaan dan kesengsaraan mereka.
Tuhan tidak suka kita menderita. Ya, lanjutnya dikatakan Maharaja surga mencucurkan air mata. Anak Allah yang tak terbatas itu menderita di dalam jiwa, tertunduk dalam kesedihan yang amat sangat, karena begitu besarnya kerinduannya untuk mengangkat penderitaan dari kehidupan kita. Ya, dan apa yang membuat Yesus sangat peduli kepada orang yang tidak peduli, kepada manusia yang terlalu seperti bangsa Israel tidak peduli akan keselamatan yang Tuhan sediakan. Ternyata Tuhan begitu besar kasihnya kepada kita. Saya mau tanyakan, orang tua juga kalau sudah beberapa waktu tidak ketemu sama anak, akan ada kata rindu yang begitu besar. Kenapa? Karena ada kasih di dalamnya, ya, sayang sama anak-anak. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, dikatakan karena Ia sayang kepada umatnya, ya, Tuhan rindu untuk melepaskan penderitaan itu. Lalu apa yang membuat Yesus sangat rindu lagi? Ada kengerian yang dilihat oleh Yesus ke depan. Apa itu? Dikatakan pada waktu zaman bangsa Israel, ya, dosa besar orang Yahudi ialah penolakan akan Kristus. Tetapi dosa besar dunia Kristen ialah penolakannya pada hukum Allah. Dasar pemerintahannya di sorga maupun di dunia ini ditolak, ya, oleh kebanyakan orang Kristen. Ya, dan apalagi ajaran-ajaran Tuhan akan direndahkan dan dihinakan serta ditiadakan berjuta-juta orang yang berada di dalam tawanan dosa. Lalu apa lagi? Dikatakan mereka juga akan menolak mendengarkan perkataan kebenaran pada hari pembalasan karena kebutaan yang mengerikan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita boleh perhatikan pada saat ini. Beberapa waktu yang lalu ketika dicoba untuk berdialog, ya, menyampaikan kebenaran kepada sesama kita Kristen, tapi sangat susah untuk masuk. Sangat susah, ya. Dan inilah menjadi kesedihan Yesus. Namun Dia sangat rindu supaya kita dapat menerima semua kebenaran itu. Dikatakan juga bahwa tetapi tangannya sendiri pun tidak dapat membalikkan gelombang penderitaan manusia itu, karena hanya sedikit yang akan mencari satu-satunya sumber pertolongan. Ya, lanjut dikatakan Ia rela menyerahkan jiwanya kepada maut untuk membawa keselamatan ke dalam jangkauan mereka, tapi hanya sedikit yang akan datang kepadanya untuk memperoleh hidup. Jadi tidak banyak orang yang mau cari Tuhan. Ya, hanya sedikit dikatakan di sini, ya, hanya sedikit mencari pertolongan Tuhan. Ya, itulah sebabnya pada saat ini judul kita kerinduan Tuhan bagi manusia agar manusia cari selamat. Tanda kutip ini bukan karena kurang tanda kutipnya di sebelah sini, ya. Karena satu konotasi cari selamat, yang salah itu cari selamat itu, ya. Dia benarkan dirinya. Tapi cari selamat tanda kutip di sini adalah memang mencari keselamatan. Ya, baik. Saudaraku, ini ada ini Bapak tua. Ya, Bapak tua ini namanya adalah Emil Liray. Nah, saya susah menyebut. Emil Liray, ya. Suatu kali pada waktu dia masa mudanya, ini sudah tua Bapak tua ini, ya, sudah tua dia mengadakan perjalanan ke padang gurun, ya, padang gurun. Dia coba challenge ini kehidupannya, dia siapkan makanan, ya. Ini ada dua gambar mobil, ya. Pada zaman itu mobil yang digunakan adalah yang ini, yang seperti gambar kartun ini, ya, mobil ini. Tapi mungkin pada saat zaman itu orang-orang sudah menganggap inilah mobil yang paling bagus, bahkan bisa melewati padang gurun, ya. Lalu pada saat itu ketika Bapak Emil ini menjalani padang gurun itu, ternyata prediksinya salah.
mobil yang dia kendarakan itu mogok, bahkan rusak. Dan dia lihat ya, perlengkapan ataupun persediaan makanannya sudah semakin menipis. Saya kurang tahu apa kita pernah jalani ini, satu tempat yang sangat sepi, yang susah dapatkan makanan, susah dapatkan air. Bapak Emil merasakan hal itu. Inilah dia kira-kira ya. Kalau kita perhatikan ya, kondisi daripada padang gurun seperti ini. Dari begitu luas padang gurun pasir itu, hanya satu muncul tumbuhan. Ini pun sudah mau mati, ya sudah kering-kering ya. Dan kalau kita ingat, inilah tumbuhan yang bisa hidup di padang gurun. Kaktus ya. Kaktus ini pun bermacam-macam. Ada yang durinya banyak sekali, tapi kebanyakan kaktus ini berduri ya. Apalagi ini ada pohon palem juga namanya ya. Selain itu ini pohon, tapi ini dihitung sebagai semak ya, dan tidak menghasilkan buah. Kalau ada penghasilnya buah, bukan untuk dimakan. Dan ada satu lagi, ini namanya labu gurun pasir ya. Labu gurun pasir ini buahnya tidak bisa dimakan karena beracun, tapi bijinya mungkin bisa. Tapi ini pun perlu diteliti lagi supaya jangan berbahaya. Dikatakan seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan, tidak ada orang yang bisa bertahan hidup di padang gurun kalau kondisinya seperti ini. Susah dapat air, makanan pun susah ya. Maka pada saat itu Bapak Emil ini menjadi panik ya, menjadi panik. Dan apa yang dia lakukan ya? Dia rombaklah mobilnya yang tadi seperti ini, lalu dia berjuang keras. Lalu karena dia adalah seorang maintenance, lalu dia jadikan ini ya, dia jadikan ini dan selamatlah ia dari padang gurun itu. Saya kurang mengerti ini dia juga guru bagaimana ya, tapi dia katakan bagian daripada untuk penutup ban itu dia jadikan jadi tempat duduk, dan lain-lainnya dia rombak-rombak. Jadilah seperti ini, dan kendaraan ini membawanya selamat keluar dari padang gurun ya. Dan kita lihat bahwa Bapak ini adrenalinnya bekerja ya. Dia berpikir begitu keras untuk bisa selamat di padang gurun, dan pada akhirnya Bapak Emil berhasil. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat kondisi padang gurun ini, ada satu ayat juga mengingatkan kita bagaimana susah payahnya manusia akan hidup. Ini ayat adalah ayat yang boleh kita katakan kutukan ya. Apa penyebabnya? Kata Tuhan, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu untuk tidak dimakan. Ya, ini saya tambahkan sedikit tadi. Jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Apa yang terjadi? Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Ya, dan apa yang terjadi saudara-saudara? Penyebab penderitaan adalah pelanggaran hukum atau aturan Tuhan. Ya. Jadi semua tadi ini yang kita lihat ini yang mengerikan ini ya, tidak ada makanan, kalau ada pun tumbuhan yang muncul duri semua, ini adalah akibat dosa ataupun pelanggaran aturan Tuhan. Dan dikatakan pelanggaran hukum Allah disebut juga sebagai dosa. Jadi penyebab penderitaan kita sampai pada saat ini adalah dosa. Ya. Lalu apa akibat dosa? Yang pertama adalah memisahkan kita dari Tuhan. Yesaya sebutkan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah adalah segala kejahatanmu. Lalu di bawahnya dikatakan segala dosa. Inilah yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Lalu ya, yang kedua, dosa akan membawa kita kepada maut. Yang ketiga, ya,
tentunya penderitaan tadi. Ya, jadi inilah akibat dosa. Yang pertama, terpisah dari Allah, kita menderita dan pada akhirnya kita akan mati. Nah, bisa kita simpulkan, tidak ada kebahagiaan di dalam dosa. Tidak ada. Itulah sebabnya saat ini di dalam kehidupan berdosa kita akan tidak terhindar dari penderitaan, karena itu adalah akibat daripada dosa. Pertanyaannya, dari mana datangnya dosa? Ya, Yesaya sebutkan, ya, 14 ayat 12, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Ini ada salah satu oknum ini penyebabnya ternyata. Kalau dalam King James Version-nya dikatakan, O Lucifer, son of the morning. Ya, sebenarnya dia ini adalah malaikat terang, tetapi dia memilih untuk jatuh, ya, dan tidak tunduk aturan Tuhan. Ya, apa yang dilakukan? Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Lalu apa? Dia hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi malaikat ini ternyata, malaikat yang disebut sebagai Lucifer ini, dia mau mengambil posisi Tuhan. Kita bisa mengingat beberapa pelajaran yang lalu, posisi Tuhan, bawahnya malaikat, lalu kita di sini dia mau mengambil posisi penciptanya, ya, karena keakuannya, ya. Yesaya ataupun Yehezkiel saya katakan mengatakan karena kesombongannya. Lalu penjelasan yang berikutnya dalam Wahyu sebutkan, akhirnya oleh karena kesombongannya itu, keinginannya yang salah itu, maka apa? Terjadilah peperangan di sorga. Ya, peperangan di sorga. Di sini dia disebut sebagai naga. Dikatakan Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Dan naga besar itu si ular atau itu yang disebut iblis atau setan yang mesatkan dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat. Ya, jadi penyebabnya adalah seorang makhluk yang bernama Lucifer, yang karena keinginan jahatnya dialah yang membawa dosa itu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Manusia juga terlibat di dalam pertentangan antara Allah dan setan. Kenapa? Karena manusia lebih mendengarkan Lucifer, naga, ular tua atau iblis itu daripada perintah Tuhan. Dan manusia itu juga jatuh ke dalam dosa dan jatuh ke dalam penderitaan. Ya, jadi apa yang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Ya, ternyata ini saudara-saudara, dosa itu tidak berhenti, tapi semakin. Ya, mari kita baca Kejadian 6 ayat 15, 11 dan 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah ini bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak itu. Saya cari tahu bagaimana sebenarnya rusaknya kehidupan manusia pada waktu dikatakan di sini. Ternyata saudara-saudara, pada waktu itu, ya, ini mungkin secara modern, ya, pada waktu itu orang-orang ketika menginginkan sesuatu dia akan ambil dengan cara kekerasan, sesukanya saja. Ya, makanya saya berikan gambar untuk mengambil, mencuri. Ya, kalau saya ingat kalau di Medan ada beberapa daerah itu dari jam 8 kita tak berani lagi untuk keluar lewat dari situ. Kenapa? Karena ada namanya begal. Begal ini dan nanggung. Kalau kita bawa itu motor, tangan ini pun bisa mereka seluruh nggak nanggung. Semua barang di gini saja dia ambil semua barang-barang.
Ya, maksudnya motor kita itu dibawa. Ya, ini terjadi juga pada saat itu. Lalu apa lagi? Saat itu mereka mulai ataupun banyak yang beristri atau berpoligami. Ya, banyak istrinya. Masalahnya bukan poligami seperti yang kita lihat mungkin di kaum M, ya, kaum M. Tapi ini kalau dia suka sama istri orang lain, maka dia akan ambil. Dia suka sama istri orang lain, maka dia akan gunakan cara kekerasan ataupun cara-cara yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia ambil istri orang. Ya, betapa mengerikannya pada saat itu. Dan manusia suka dengan perbuatan kejam, termasuk kepada hewan-hewan. Ya, manusia membunuh dan menyiksa hewan dengan kejam. Ya, ini saya perhatikan ini di buku inilah muncul. Ada anjing-anjing ini sudah diikat. Ya, kalau di kampung kami itu dia masukkan itu anjing itu ke karung, lalu setelah itu dipukul sampai mati. Pas. Ya, kalau bisa kena ke kepalanya supaya langsung truk. Ya, lalu setelah itu dipanggang ataupun dimasak, namanya besar kalau misalnya diam. Ya, jadi inilah dimasak hanya untuk kesenangan mereka dan mereka siksa ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dosa-dosa yang terjadi pada saat itu, yang mengatakan kalau dunia ini sudah rusak, apa ini terjadi juga pada zaman kita? Terjadi, ya. Dan dikatakan seperti beberapa waktu lalu kita belajar mengenai LGBT, ritual dewa kuno yang cenderung kepada nafsu yang rusak lebih diutamakan dari perintah Tuhan. Inilah yang terjadi pada saat itu. Ya, banyak ritual ini dikatakan beberapa waktu lalu dia kawin bahkan dengan binatang, dia kawin dengan dewanya, bahkan kepada sesamanya. Dan inilah yang terjadi pada saat itu. Sehingga Tuhan katakan dunia rusak betul. Ya. Dan perbuatan itu juga ada sampai sekarang. Bahkan mulai dianggap sebagai hal yang biasa. Perhatikan, mirip-mirip semua ini keadaan dunia yang berdosa. Seperti apa? Nah, yang viral ini ya. Viral ini. Ini Bapak Sambo, ya. Sampai semua orang yang agak sedikit nyeleweng, seperti Sambo kau katanya maksudnya. Memang kau keturunan Sambo katanya. Ya. Dan kita perhatikan dalam alur cerita mereka ini, Bapak Sambo ini meskipun bukan dia yang bunuh, tapi dia menyiksa begitu kejam. Ya, beberapa saya dengar itu ada audio dari mana bagaimana teriakannya ini dari korbannya ini, menakutkan sekali kalau itu di posisi saya. Ya, saya akan bilang jangan tidak. Nah, ya, dan sampai sekarang kasus ini belum selesai. Ya, masih aja ramai. Sekarang saya dengar terakhir dia dipindahkan ke rutan yang biasa-biasa, yang ada lagi yang spesial. Ya, lalu apa lagi? Ini dia. LGBT juga semakin menjadi. Kemarin kita sharing juga Pak Ketua kita katakan kalau pendeta Edo terkejut karena di Bali di hari begitu, saya tahu sarangnya di mana. Ya, saya tahu tempatnya di mana dan jam berapa mereka ada. Ya, dan kita perhatikan begitulah mengerikannya sekarang dunia ini. Apa yang terjadi dulu sampai sekarang sama saja. Begitulah kondisi kehidupan orang yang berdosa. Ini juga, ya, saya kurang tahu apa kita ada yang kenal ini kalau sering bermain media sosial. Ini anak-anak ini, saya kurang tahu siapa yang mengajari dia, tapi lagaknya seperti perempuan dan dia bangga itu masukkan ke media sosial kalau dia sebagai perempuan. Saya lihat komentar di media sosial ini katakan, ada yang mengatakan, aduh, sudah tidak bisa diselamatkan ini manusia. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan, ini masih bisa diselamatkan. Tolong orang tua, guru-gurunya selamatkan ini.
masih kecil dia masih bisa dibentuk, tolong selamatkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, beginilah kondisi keburukan yang terjadi ada di dunia. Itulah sebabnya Tuhan sangat rindu kondisi ini dapat diselamatkan, dipulihkan kembali seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, itulah sebabnya kebutuhan dunia dan manusia adalah kebutuhan akan keselamatan. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, ini dia. Ini dia yang kita butuhkan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya melalui Yesus kita diselamatkan. Ya, Yesuslah Kristus, Yesus Kristuslah jawaban kita. Ya, akibat dosa tadi terpisah dari Allah, penderitaan dan maut itu yang kita akan hadapi. Tapi melalui Yesus, yang tadinya kita terpisah dari Tuhan, sekarang Dia menjadikan jalan untuk bisa berhubungan dengan Tuhan, kembali pulih seperti biasa. Kalau tadinya kita banyak penderitaan, kesukaran oleh karena dosa, sekarang Yesus mengubah penderitaan jadi kesukaan. Ya, Yesus menanggung penderitaan itu sendiri. Ya, bahkan Yesus juga mengalahkan maut dengan bangkitnya dari kematian. Ya, inilah Dia. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lanjut dikatakan, dan keselamatan itu engkau peroleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita hanya percaya saja sama Tuhan? Percaya Yesus ada juru selamat kita, sudah kita selamat. Ya, mari kita lihat, ternyata saudaraku, iman, ya, iman itu jika tidak disertai dengan perbuatan, maka itu disebut sebagai iman yang mati atau bukan iman. Ya, itulah sebabnya ketika dikatakan kita percaya kepada Yesus, harus ada mengikut perbuatan yang harus kita lakukan. Perbuatan apa itu? Alkitab katakan, yaitu melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Ya, kenapa? Karena masing-masing kita akan dihukum ataupun dihakimi menurut perbuatan kita. Ya, harus ada pertobatan dalam diri manusia. Harus ada. Yakobus katakan, ya yang tadi ya, dikatakan Yesus rindu memanggil kita hidup kudus. Inilah pertobatan tadi itu, sesuai dengan apa yang Ia perintahkan. Dan kita tahu sekarang dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi, kalau kita ingin punya iman yang menghasilkan perbuatan pertobatan, Yesus mau tolong kita. Yesus akan bantu kita. Ya. Dan inilah pesan juga kepada kita. Kita harus mematahkan kebiasaan buruk kita dengan mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus. 2 Korintus katakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Harus ada perubahan. Ya, dan dalam beberapa saat terakhir ini ada sebuah gambar. Dan ini saya juga pernah alami. Makanya untuk beberapa waktu yang lalu, ya, saya sempat trauma kalau melihat anjing. Ya, apalagi kalau kami sudah ketemu mata dengan mata. Kalau saya punya mata kalah, maka dia anggap kalah lagi. Aku kan kacaukan dia. Ya. Terkadang anjing itu hanya menggonggong saja, menjegur, bukan menggigit. Tapi kita yang karena sudah trauma ini, ketakutan. Ya, satu kali kami mengadakan pembelajaran Alkitab dengan pendeta muda Paul. Ya,
ke daerah Imam Bonjol. Jadi ada anjing yang dia duduk biasa, tapi ketika kami mendekat, ya ini yang motor, tiba-tiba dia hidup bangun lalu mengejar. Waduh, ini repot ini kalau ini. Ya, mengejar. Lalu setelah itu pulang dari sana, ternyata hanya satu jalan dan itu harus lewati itu anjing lagi. Kami bilang, siapa itu pemiliknya? Bagaimana caranya kami mau lewat ini? Ternyata pendeta Paul juga takut sama anjing. Kami sama-sama takut. Pada saat itu kami sudah seperti pencuri yang mencari-cari kesempatan untuk lewat. Ya, kesempatan untuk lewat. Ketika kami lihat nggak ada anjingnya, kami kencang sekali bawa motor itu. Ternyata dia ada di bagian atas. Kami pikir dia akan lompat, ya, tapi puji Tuhan tidak. Ya, di situ adrenalin kami bekerja keras untuk lari. Ya, lalu pada waktu berikutnya karena kami harus rutin datang ke tempat itu, kami datanglah seperti mau bentrok mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Bang Paul pernah, saya panggil abang juga ya. Pendeta Paul ini dia katakan biasanya anjing ini takut dengan kayu. Lalu dari situ kami cari-carilah bambu pinggir jalan, akhirnya kami dapat. Ya, lalu kebetulan ini jalan besar, lalu masuklah ke gang itu. Kami bawa ini bambu seperti ini, sudah mau apa? Seperti apa, tawuran ya? Mau tawuran, kami masuk belok ke kiri, anjing itu tendang-tendang. Ketika dia lihat begini, betul, dia mundur, ya, karena takut sama kayu itu. Tapi pada saat itu, ketika kami sudah dekat dengan dia kejar juga. Dalam hati kami ini memang cocok namanya itu, ya. Lalu saya berpikir, disitulah tergerak apa yang namanya adrenalin, ya, adrenalin. Lalu saya cari tahu apa ini adrenalin. Ya, ternyata adrenalin adalah hormon yang juga dikenal sebagai hormon lawan atau lari. Hormon ini dikeluarkan sebagai respon atau situasi yang menegangkan, mengasihkan, berbahaya atau mengancam. Adrenalin membantu tubuh Anda bereaksi lebih cepat. Ini ada Dr. Ivan juga mungkin lebih paham dengan adrenalinnya. Lanjut, informasi dikatakan menurunkan kemampuan tubuh untuk merasakan sakit, ya, meningkatkan kekuatan untuk sementara dan mempertajam fokus mental yang akan memungkinkan seseorang untuk berpikir dengan cepat dan membentuk rencana yang jelas untuk menghindari potensi ancaman. Seperti kami tadi lah itu, ya, kami akan bawa itu kayu, ya, tiba-tiba muncul dan semua keluarlah kekuatan yang kita pikir, kok bisa saya begitu ya? Kok bisa? Ya, saudara akan dikasih dalam Tuhan. Pada waktu kita menghadapi kejahatan ataupun dosa itu, keluarkanlah adrenalin rohani. Bagaimana itu adrenalin rohani? Yesus pada waktu menghadapi kematiannya, apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Bapa. Dan pada saat itu dia menang melawan kejahatan. Ya, dia menang melawan kejahatan. Saat ini yang kita butuhkan untuk bisa tinggalkan kejahatan itu adalah kuasa dari sorga. Ya, kuasa dari sorga, adrenalin rohani. Ya, itulah sebabnya Tuhan katakan kepada kita pada saat ini. Oleh karena begitu buruknya kondisi dunia pada saat ini, Tuhan rindu supaya apa? Supaya kita dipulihkan seperti biasa. Yesaya katakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Tuhan akan tolong kita. Apalagi kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Apalagi saya juga mengevaluasi diri sendiri. Tuhan, ini kebiasaan buruk ini masih banyak ini, masih PR ini. Tolong saya Tuhan supaya bisa dilakukan. Supaya apa? Supaya jangan saya juga yang akan menolak perintah Tuhan itu pada zaman ini. Ya, pada zaman ini. Dan ayat yang terakhir dikatakan, demikian pula Kristus
hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadikan kita sebagai umat Tuhan yang menantikan Dia dengan iman kepada Yesus, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk ataupun dosa-dosa kita, dan pastikan Tuhan akan menolong kita asalkan kita mau. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena begitu besarnya kerinduan Tuhan untuk memulihkan kita, pada saat ini dalam waktu ke depan juga nanti kita akan pelajari juga yang lain-lain, kerinduan-kerinduan Tuhan yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan untuk memulihkan kondisi kita, ya, memulihkan supaya jangan kita berlarut dalam penderitaan, tetapi akan ada yang diubah Tuhan, yaitu indah pada waktunya. Kiranya firman Tuhan pada saat ini akan menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita sama-sama berdiri dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih. Pelajaran pada malam hari ini mengajarkan kami bahwa betapa rindunya Tuhan untuk kami dapat mencari keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Tuhan mengatakan bahwa melalui iman kepada Yesus kami dapat diselamatkan atas kasih karunia Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, kami rindu iman kami juga adalah iman yang hidup, yang menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang buruk dan jahat kami akan perjuangkan untuk tinggalkan, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami benar-benar dalam kehidupan kami akan selalu cari keselamatan yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan. Berkat Tuhan akan tercurah atas kami, sehingga berkat itu akan menuntun kami semakin lebih dekat kepada Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar kami akan pulang, lindungilah kami sepanjang perjalanan kami, dan tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, demikianlah kebaktian ruangan Tuhan kita untuk hari pertama. Kita akan kembali lagi besok hari untuk mengikuti kebaktian yang untuk hari kedua. Dan selanjutnya saya akan membacakan pengumuman untuk partisipan besok malam yang akan membawakan khotbah, yaitu Pendeta Edo. Kemudian protokol dari Saudara Ricky, pemimpin lagu Sanselita, lagu pujian dari BWA, dan pianis dari Priscilla. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan, dan biarlah kita bisa bertemu kembali besok hari dan bisa diajak kembali saudara, teman-teman, Bapak Ibu semuanya untuk menghadiri KKR pada malam kedua besok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.